warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malam hari ini apa yang kalian saksikan di layar kaca? Sama persis. Dengan apa yang terjadi di studio Indonesia malam hari ini? Karena malam hari ini Live! Wah, maskernya. berembun loh. Hah, berembun ya? Oh, ada kipasnya. Ada kipasnya. Sedap. Ada Kang Sate lagi ngipas gini dalam. Aduh. Ya, Desa Pak. juga, oh bagus ini maskernya ya. Iya dong. Kayaknya bagusan lu deh. Keren ya. Tuker ah. Jangan jijik dong. Oh iya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ada set ini, Nat? Hah, Misteri. wah. Karena ini adalah hari Selasa. Ah, kan harusnya Kamis misteri. Kamis kita nggak tayang. Kenapa gitu? Dia banyak cari omongan lah. Gue habis lari-lari gue. Karena malam hari ini kita ada seram. Apa itu? Selasa, seram. Wah. Seram, Selasa seram. Ini adalah serem banget pokoknya. Ya, malam hari ini kita kedatangan. Kita masih jet lag deh. Ya, ini Ini kan kita buru-buru lari dari belakang ya, karena live ya kan. abis nyabunin ini. Iya, harus dikasih sabun biar Biar nggak kagak berkabut. Lu masih berkabut? Iya ya, ya udah gua sabun dulu ya. Jangan dong, ntar dulu ini. Oh, oke. Karena malam ini adalah malam misteri, Selasa seram. Lo ngomong bisa bantuin nggak? Gue capek. Gue cabut aja dah. Gue capek banget nggak tahu kenapa. Lu minta bantuan melulu. Oke, Selasa ini kan adalah Selasa seram. Nah, kita kedatangan seorang wanita yang punya kemampuan khusus. Biasa disebut Crystal Child. Crystal Child. Ini ya Tasya Siahan. Jadi Tasya Siahan ini adalah seorang indigo yang punya banyak kemampuan ya, bisa ngelihat Sosok dari dunia lain. dari dunia lain ya. Bisa Mbak, ya. berkomunikasi, bisa melihat masa lalu, Ya, dan bisa melihat kepribadian dan lain-lain. Sejak kapan Mbak sadar punya kemampuan ini? sadarnya sih baru pas umur 17, tapi udah bisanya dari kecil. Tapi nggak tahu itu apa ya sebenarnya. Ya. Ngayal, nganggapnya ngayal. Pertama Ngayal. apa yang buat ada kayak ini dia bisa ngelihat nih kapan itu pertama nyadarnya? Aku tuh kuliahnya di Bandung, jadi waktu... Di mana? Di Unpar. Oh, Unpar. Kenal lama ini nggak? Sok kenal lu. Oh iya. Terus Iya, terus ngekos, ternyata kosannya ini berhantu dan aku ngobrol sama dia gitu. Jadi Ini kamu udah nyadar nih ya? belum, jadi aku stres kan karena lihat, terus pas aku ngomong, kamu ngapain sih sini? Nggak taunya dia kaget, kok kamu bisa lihat aku? Nah di situ baru, oh gue nggak gila nih gitu. bentuknya apa? Kuntilanak. Benar-benar kuntilanak. Kamu pertama histeris dong, takut kan? Iya, Terus tapi akhirnya jadi akrab. iya. Dia curhat apa biasanya? Waktu dia matinya dulu. Oh. Itu sering ketemu sama dia nggak? Sering dulu. Lah cerita pas, masa dia ngomong cuma curhat matiannya doang. Setelah itu dia cerita soal apa lagi? Banyak nggak? Asmara gitu nggak ya? Enggak, jadi ya awalnya dilihat matinya gimana. Terus habis itu dia tuh benci banget sama laki-laki. Jadi setiap ada laki-laki dia selalu gangguin Oh. gitu. Jadi dan mukanya tuh busuk sebelah jadi bau. Gitu. Kecium baunya. Kecium bau. Semua satu rumah ini nyium gitu bau busuk ini. Kamu nggak bilang udah jangan gangguin gitu maksudnya kan? Ngomong karena aku sempet stres berapa bulan gitu karena itu kan karena nggak orang lain tuh nggak bisa lihat cuman aku. Jadi waktu stres ini jadi menyendiri pas ketemu dia aku jadi marah gitu, lo ngapain sih ketemu ngeliatin gue terus gitu. Nggak taunya dia jawab, kok kamu bisa lihat aku. Jadi dia datengin aku karena merasa kok dia bisa lihat gue ya Iya. gitu. Terus momen apa kamu oh ternyata gue punya kemampuan ini yang dinamakan indigo atau crystal child ya? Ya, Crystal child itu pas momen kapan? udah Mencari setelah- tahu langsung. Iya, abis itu nyari tahu, udah melewati proses panjang, akhirnya ngeh sendiri ya, karena aku tuh nggak belajar dan lain-lain, cuman udah berdoa doang. Nah semakin berdoa, tiba-tiba kelihatan kebuka lagi, jadi tiba-tiba bisa nolongin orang kena santet, terus tiba-tiba bisa tahu ke orang itu dulunya apa sih, siapa sih, gitu-gitu. Banyak orang atau YouTuber atau siapapun lah ya, yang katanya pernah datang ke sini juga gitu, beberapa orang bisa ngelihat, bisa berkomunikasi dengan ya makhluk-makhluk itulah. Yang ada di studio inilah. Itu kira-kira bener atau memang cuma halu aja? Siapa dulu orangnya, karena banyak nih indigo musiman. Oh gitu, musiman maksudnya? Tiba-tiba Keduren, jadi ya? indigo aja. Apa yang bisa membedakan nggak tahu ya?
Biasanya nggak akan berkoar-koar sih, maksudnya nggak yang nggak ditanya dia akan ngomong sendiri. Itu ciri-ciri paling gampangnya dilihat. Tapi memang harus orang yang bisa lihat sih bisa tahu bener atau enggak. Tasya ini kan juga bisa melihat masa lalu ya. Kalau di studio ini dulunya atau ya kita lihat studio ini kan juga udah lama tempat ini Iya. ya sebetulnya. Kira-kira apa yang bisa dilihat dari studio ini, Mbak Tasya? Aku tadi pas di belakang ketemu anak-anak, anak kecil. Oh, properti. Bukan. 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 Anak-anak kecil. Memang mereka kelakuannya juga kayak setan soalnya anak-anak properti sini nih. Iya. Terus. Nggak ketemu anak-anak. Ya pas setiap tempat pasti ada ya, cuman yang emang ada di studio ini anak-anak, anak kecil. Itu di belakang. Kalau di studio ini? Iya di sini, Kalau di sekitar sini? Maksudnya di sekitar sini? di sekitar sini. Ada perempuan tapi menjauh karena ini banyak manusia. Oh, nggak Ada di ganggu. sana. Enggak. Oh, sama semua nunjuknya ke sana semua tuh. Iya selalu ya. Ya di belakang keyboard. Iya, dia suka nongkrong di situ biasanya. Iya cewek. Makanya sekarang keyboard kita kan nggak masuk dulu kan. Nggak ada urusannya. Mungkin karena ada setannya kan. Tapi ini turunan nggak sih? Kalau Wasir kan dia turunan dari ibu ya. Nggak usah bawa-bawa. Ya, kalau ini kemampuan ini turunan dari keluarga? Iya ada sih, ada beberapa sepupu, ada sepupu yang nurun gitu, sama-sama bisa juga. Oh, oke. Dan apa-apa yang paling dari semua yang kamu bisa gitu ya? Yang paling kamu ini banget lah, paling jelas banget kelihatan. Itu apa? Masa lalu kah? Atau Iya, retrokognisi itu masa lalu. Jadi kalau misalnya ke tempat-tempat bersejarah itu yang paling kenceng tuh. Kalau lagi ke tempat bersejarah aku udah nggak ngelihat sekarangnya. Jadi aku lihat dulunya. tapi keren bisa banget. ngeliat ini tempat atau orang juga bisa? Orang juga bisa, cuman itu kayak butuh waktu gitu. Mesti diliatin dulu, mesti kenal dulu. Desta nih suka amat yang begini-ginian nih. Takut Boleh itu nggak? cinta ya? Boleh. Enggak kok, boleh. Udah lu jangan begitu, lu bercanda mulu. Gue jurus nih. Lama-lama romantis ya. Susah sih Kak Desta. Hah? Agak susah Kak Desta. Susah, Susah ya? emang susah. Kenapa masa lalunya terlalu buruk ya Mbak? Enggak. Soalnya bukan manusia Tapi dia. sebenarnya percaya atau enggak? Aku nggak pernah percaya Mbak. Nah, itu. kalau orang nggak percaya akan susah untuk ditembus karena dia udah Bener. menolak dari awal. Kata Rudy udah bilang dari dulu, percayalah apa yang dikatakan Rudy. Itu kan makanya harus percaya dulu. Lu percaya dulu, lu percaya. Lu bangun kepercayaan lu. Lu nggak punya kepercayaan sih. Ini kacau deh, Sam. Dia tuh kalau lagi begini-gini, dia tuh selalu nantang. Mana ini? Kasih lihat gua, ada yang bisa membuka mata batin. Dibukain. Sini gua ini. Tapi Enggak. kan emang dari sininya dia nggak. Nolak. Enggak, soalnya udah. selalu saya tungguin misalnya buka sampai malam, mana setannya nggak Ya datang-datang semakin kan? ditungguin semakin menjauh, jadi biarin aja jalan. Rese banget setannya begitu amat. Iya. Nggak, tadi aku pengen lihat, maksudnya pengen kayak apa sih gitu bentuknya. Tuh dia suka begitu-gitu tuh, bikin saya males. Kalau ini Tasya, kalau susuk itu sebenarnya Bagus yang putih apa strawberry atau? itu susuk. Bercanda mulu nih. Iya Mbak, apa? Hati-hati kesurupin lu. Surupan! Itu juga bercanda lu. Susuk itu dipelajari atau pemberian orang sih sebenarnya kalau susuk. Biasanya dari orangnya dulu, misalnya aku pengen pakai susuk, aku emang udah ada niat pengen pakai. Hah? Mbak? Nggak misalkan. Kalau jadi misalnya itu orang mau pakai susuk, dia memang udah harus punya niat, dia mau. Gitu. Susuk itu ditaruh di mana sih Mbak? Bisa di mana aja? Di mana aja, di muka, biar Yang cakep. untuk apa yang kira-kira menurut dia kurang gitu ya? Iya. Benar. Oh. Jadi kalau kita lihat orang pakai susuk tuh sebenarnya mukanya biasa aja, tapi ngeliatnya kok kayak cakep banget ya. Gitu. Kayak Duta Solar Seven tuh gue kira dulu pakai susuk. Ini orang jahat banget ya. Ini orang jahat banget nih. Kok jahat sih? Gue pernah ngomong sama dia kok, Dut lu pakai susuk ya, gue bilang gitu. Gue siap lihat lu tuh terkesima. Kan gue cowok padahal gitu loh. Gue masih lihat sama Ariel juga tuh, Ariel Noah. Gue siap lihat dia kok bau jatuh cinta, padahal kan gue cowok ya Mbak. Dia pakai susuk tuh pasti. Nanti gue cabut susuknya, lihat aja. Lu bisa nggak berpikiran negatif dulu nggak sih? Heran lu semua orang di. Tapi Sorry sorry Dut. ada resikonya nggak sih orang pakai susuk? Ada. Yang paling besar adalah dia nggak akan diterima sama bumi kalau mati.
Jadi itu harus dicopot dulu. Jadi kalau dikubur mentah lagi atau Nggak mati-mati. Hah? Jadi mau udah bentuk kayak udah tinggal tulang aja, itu kalau nggak dicopot nggak mati-mati. apanya nggak mati maksudnya? Orangnya. Susah matinya gitu, susah meninggal gitu. Lu pakai susuk, Vincent? Kagak lah. Kok lu susah mati sih? Terus katanya pernah punya pengalaman mencabut susuk seseorang. Gimana ceritanya? Bentuknya kayak apa sih Mbak susuk itu? Kalau yang aku cabut waktu itu emas, kayak jarum emas tapi panjang dan tebal gitu, Di mana, di posisi mana di ngambilnya? kaki. Itu kalau kaki buat apa? Biar pakai sepatu? Jago main bola. Emang si orang ini menikah sama dukun, tapi mungkin dia dalam keadaan tidak sadar. Nah, taunya dukunnya meninggal, susuknya belum terbuka, terus dia udah tua orangnya. Itu dia jadi stres tiap malam tuh merasa, masuk neraka gitu terus. Akhirnya pas dicek ternyata dia ada banyak susuk di badannya. Gitu. Dan kamu mengeluarkan itu? Ngeluarin. Tapi ya. bisa dibedain nggak sih Mbak orang yang pakai susuk sama yang enggak? Itu rancu sih, memang harus orang yang benar-benar bisa lihat. Karena kalau orang nggak bisa lihat, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan dia emang auranya bagus, jadi cakep gitu. Memang harus orang yang bisa lihat baru bisa, oh dia pakai susuk gitu. Tasya, boleh nanya nggak secara teknis ketika ngeluarinnya gimana itu? Ngeluarinnya kalau aku misalnya di tangan, aku pegang aja di tangan. Kayak sensor gitu. Oh iya. Jadi Keluarnya di dulu tangan? semua. Iya. Jadi dipegang semua, terus nanti kerasa nih, oh ternyata ada di sini nih. Kayak misalkan masuk sensor apa? Iya, yang ada infrared gitu. Infrared itu, Terus ha. kita sensor pakai tangan sendiri, pegang, kerasa, ditarik nanti dia keluar, walaupun nggak berbentuk fisik ya. Jadi masih berbentuk gaib, ntar keluar. Nah ini kemampuan ini kamu bisa begitu karena Tiba-tiba, jadi semakin berdoa, semakin bisa gitu. wow. Berarti kalau di mulut keluarnya juga ditarik gitu ya? Iya. Iya ya. Iya. Apa sih Anda yang ada di kepala Anda tuh apa? Itu maksudnya kan di mana ada bibirnya tuh kayaknya mempesona banget gitu, bisa pakai susuk gitu loh Vincent. Ditarik, dikeluarin dari mulutnya. Oke, setelah ini serasa seram akan kembali lagi ya. Iya. Ada satu lagi tamu yang akan bercerita. Jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Masih bersama Mbak Tasya dan kita juga kedatangan seseorang presenter. My own music bro. Kompak sama gue doang. Nih, kita kedatangan seorang presenter yang juga mempunyai pengalaman-pengalaman seram dan juga misteri. Intan Saumadina. Nah, Intan ini juga punya kemampuan untuk bisa merasakan kepergian seseorang. Jadi misalkan ada orang ke rumahnya dia terus, wah orangnya keluar rumah, wah orangnya mau pergi nih. Gitu, katanya bisa merasakan gitu. Bukan itu. Oh bukan? Bukan dong. Kepergian tuh maksudnya jiwanya Oh. Gimana Meninggal. Tan? Boleh ceritain Tan? jadi diambil. Bukan ini Intan aja. Enggak gue ngasih tau yang tadi. Ini jubirnya. Oh Jubi. Waduh. Jadi gini Kak, jadi aku pernah punya pengalaman ini beberapa kali, kayak pertama kali banget itu waktu aku masih SMP. Oke. Jadi itu aku kayak bisa ngerasain gimana kalau misalnya ada seseorang mau meninggal gitu loh. Jadi kayak waktu itu pertama kali Dan yang itu aku tepat tahu nggak? Maksudnya selalu begitu nggak? selalu tepat sejauh ini. Iya. Dan itu tapi aku nggak pernah mau ngeduluin kuasa Tuhan ya. Jadi Iya, iya. kayak Yang nggak SMP pernah- dulu ceritain Yang gimana, SMP gimana? itu, Ah. jadi itu pas pertama kali itu aku pas ngerasain kayak kok nenek aku kayak mau meninggal nih. Dan rasanya itu adalah aku selalu pingin deket sama dia. Tapi aku ngerasa ini orang kayaknya mau meninggal. Ada perasaan itu ada? Ada Oke. perasaan itu. Dan ternyata malamnya meninggal. Terus yang kedua itu aku pernah ngerasain tahu mamaku meninggal. Jadi pas malamnya aku kayak papaku bilang kok papa perasaannya gak enak ya. Terus aku tiba-tiba kayak hah, mamaku kayak meninggal deh. Waktu itu posisi mama tuh di Bengkulu waktu itu, aku ada di Jakarta. Oke. Kok aku ngerasa kayak mamaku mau meninggal gitu. Nah terus udah gitu pas besoknya papaku dapet telepon. Papa belum cerita apa-apa, cuman teriak doang. Kayak teriak apa gitu doang. Terus aku kayak turun tangga mau kuliah, terus duduk doang di tangga. Wah mama meninggal nih ternyata bener. Dan yang terakhir
itu kayak beberapa bulan yang lalu ada tetangganya kakakku dan aku nggak pernah ketemu sama dia, baru ketemu sekali doang. Ngelihat dia kok aku ngerasa ini orang kayak udah mau pergi. 3 hari kemudian dapat kabar dia meninggal. Wow. Itu namanya Tasya, itu namanya apa sih kalau kayak Itu gitu, gimana kemampuan apa sih? Sama sih sensitif juga itu. Sensitif. Gak bisa dibilang indigo karena indigo udah banyak kan gitu. Ada banyak cirinya gitu. Ya. Berarti serem juga ya? Serem Ya juga. maksudnya kalau Terus kayak kalau misalnya aku udah lama nih, kayak misalnya lama sama kakak, sama Kak Vincent, Kak Desta misalnya, terus aku bisa tiba-tiba ngeliat wajah Kak Vincent atau Kak Desta, kok kayaknya murung gitu. Bisa jadi misalnya kayak mau sakit atau mau ada musibah, tapi itu pasti memang beberapa saat kemudian beneran kejadian gitu. Pamit. Iya, jadi Oh, serem ya? makanya aku kayak, tapi aku tuh selalu kayak berusaha denial, tapi semakin aku nge-denial itu, semakin kelihatan. it getting stronger gitu. Tapi kayak, kamu kalau untuk urusan makhluk halus gitu, pernah ngeliat atau pernah berinteraksi nggak? kalau berinteraksi nggak pernah, cuman kalau punya pengalaman pernah sih, kayak ngedenger nangis beberapa kali pernah denger nangis gitu. Jadi kayak waktu itu lagi sama keluarga mau ke villa, mau nginep, jadi kamarnya itu emang ada 5 kan. Ada 3 outdoor, 2 di indoor. Nah pada saat kita datang itu memang baru keluarga aku doang yang datang nih, ceritanya mau keluarga besar. Baru keluarga aku doang datang, terus tiba-tiba itu tuh kan mati lampu, hujan deras banget. Kita naik tangga lewat pintu belakang. Di salah satu kamar yang outdoor itu tiba-tiba ada yang nangis, gitu. Dan tapi Cewek, di situ cowok? cewek, suara cewek. Dan 2 kali itu pernah, 1 kali lagi di rumah juga pernah ngedenger kayak gitu. Kalau keluarga kamu yang lain ada nggak yang punya kemampuan gitu atau pernah dengar, pernah cerita? Papa sama kakek aku sih. Oh, Papa sama kakek aku bisa. Kalau papa sampai bisa berinteraksi langsung ngobrol. waduh. oh berarti Tapi emang kamu kalau ngeliat nggak bisa ya? Kalau ngeliat nggak bisa. berarti emang itu keturunin ya? Keturunan, aduh. Keturunan Iya, ya. aku capek Keturunan ya dari turun Iya, menurun. iya. Nah, Tasya, bener nggak sih kalau bisa lihat orang nih di belakangnya Desta siapa yang selalu jagain dia, kan ada katanya guardian angelnya. Iya. Ya, Tuh kan dia gitu tuh, dia begitu tuh. Bilangin Ayo, siapa? ayo, Gua udah lama bilangin dia begitu terus ya. Jatuh lo. Oh, kan? Iya itu ngaruh sebenarnya Kak Desta. Jadi kok setiap orang itu pasti ada yang jaga gitu. Cuman kalau kitanya nggak percaya dia akan luntur sendiri. Jadi kalau aku nih dilihat mungkin ada, tapi kalau Kak Desta dilihat ada tapi udah luntur, udah jauh karena nggak percaya gitu. Itu orang apa setan apa cat air sih? Tuh kan, ini orang nih kacau nih. Ini kacau. Kan bukan setan juga, itu penjaga. Oh, iya. Penjaga. Iya. Kalau saya bisa kelihatan nggak Tasya? Bisa. Oh. Cewek. Cewek? Cewek. Jangan-jangan istri saya. Iya. Udah tua. Kan ngejagain ini Masih muda. jiwa. Ah, masih muda? Cewek masih muda pakai kemben. Hah? Pakai apa? Kemben. Cantik. Cantik. Sikat bro. Lo otak lo di mana sih? Tapi kok dia bisa, dulu kalau saya dibilangnya ada kakek-kakek dulu. Kenapa dia bisa cewek saya kakek-kakek kok gitu sih? Kan beda-beda. Bisa nggak tukeran gitu? Nggak bisa. Nggak adil ya. Kalau ini saya boleh nebak nggak? Boleh. Kamu di belakang kamu anak kecil. Tuyul. Tuh dari mana? Itu tuh. Bener nggak? Waduh. Aku ada. Waduh. Ada. Aku bisa ngeliat nggak? Bisa. Ada kakek-kakek. Kakek-kakek. Duh, yang dari gue pindah ke sana kali. Bukan beda lagi. Beda. Tapi baik kan, menjaga kan ya? Menjaga. Iya. Dulu saya pernah ada orang yang bilang, belakang lo ada orang gede banget gitu dulu yang jagain. Dikirimin sama orang yang pernah dikecewakan, katanya gitu. Berarti Memang bukan bisa kayak gitu ya? jagain dong. Bukan, itu jahat, dia merusak aura katanya. Iya. Bener nggak emang ada yang ngirim orang ngirim gitu ada ya? Iya bisa ada gitu. Ngirim buat apa sih gitu? Ya buat menjatuhkan kita. Oh. Kayak Kak Desta dikirim, berarti ada orang yang gak suka sama Kak Desta dikirim tuh biar sakit, biar jelek, auranya nggak bagus gitu. Iya. Biar orang Jangan-jangan sebel belum aja keluar nih jelek ya Vincent? Hah? Aura gue jelek nih, Ya, emang selalu. gitu Nah, ya? ini kan banyak banget nih ya, kita dengar pengalaman-pengalaman misteri ya dari Tonight Lovers itu. Bilangnya arwah-arwah dari marketing, arwah pemasaran. Waduh, Dan kalian sudah mengirimkan cerita-cerita Penasaran, Bang. kalian. penasaran. Oh, penasaran. Oh, penasaran. Kita juga punya pengalaman nih. Cerita-cerita, silakan. Marot dan Karot. Terima kasih Vincent dan Desta. Kebetulan bajunya Kak Rot dan Marot itu emang dipersiapkan untuk hari Kamis ya.
Jadi masih di laundry. Jadi kita emang pakai jubah-jubah seram. Dan juga karena hari ini adalah seram, Selasa seram, biasanya kita kan misteri. Ini juga bola kita juga kecil ya. Karena biasanya membesar. Sangat-sangat tidak modal ya, tapi nggak apa-apa. Biasanya Emang membesar di dadakan. hari Kamis emang. Ini memang udah dipersiapkan. Oke, kita akan membacakan beberapa Konsultasi dan Iya, juga cerita seram ya. hari Betul, kita masuk ke cermis, cerita-cerita cermis ya. ini. Cerita-cerita misteri dong. Oke, pertama kita membaca cerita dari Okta Novitasari 02. Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu. 02 nih. Dia 02, ya kenapa 02 ya Teh? Sekitar 5 tahun yang lalu aku lagi nonton TV pada saat jam 11 sampai 12 malam. Aku kebelet pipis, terus aku ke WC, pas balik ada anak kecil cowok duduk di tempat tadi aku duduk sebelumnya. Awalnya bingung karena semua orang rumah udah pada tidur. Tiba-tiba ada anak kecil itu nengok ke aku saat... Astagfirullahaladzim. Sakit. Masih aja doyan ngaget-ngaget. Aduh. Masih aja doyan ngaget-ngaget. Udah dong Kak, jangan kayak gitu sakit kita kepala lagi Kak. baca cerita. Tiba-tiba anak kecil tuh nengok ke aku, saat itu aku sadar dan lari masuk ke kamar dan lupa matiin TV-nya. Gambarnya ke seorang. Percuma. Azab. Capek. Aduh. Yaudah nih. Lanjut. Berikutnya cerita misteri dari, yang mana tadi saya lihat ya. Oke, dari Kuy_Kanz. Ini pengalaman yang lumayan serem sih. Waktu itu mau tidur jam 12 malam. Tiba-tiba lampu kamar mati dan ada suara yang garuk-garuk pintu kamar. Karena penasaran, saya keluar dan akhirnya saya lihat penampakan besar hitam yang berdiri di dekat lemari yang ada di sebelah kamar. Saya pun ketakutan dan langsung terpesona. Terpesona. Oke. Lanjut ya. Ada dari Envanisa 01 underscore. Tadi 02 ini 01 ya. Satu ya. Pernah waktu sendirian di rumah, waktu taruh barang di lemari, pas mau nutup pintu kamar, megang sesuatu yang keras, dingin, kayak kaku kayak kayu. Kaget dan agak aneh juga awalnya. Akhirnya ngeliat ke pintu ternyata ada tangan. Ih, Cuman tangannya aja, Serem. putih, kaku, auto lepas pintu, berasa teriak sekencang-kencangnya tapi nggak ada suara. Panik kayak nggak bisa bergerak. Setelah beberapa detik baru bisa lari. Sumpah itu serem banget katanya gitu. ini yang berikutnya lebih kayak konsultasi ya. Dia ingin bertanya. Katanya dia sudah dari umur 6 tahun bisa melihat hantu dan berkomunikasi. Kameramennya kaget. Kameramennya kaget. Lu ngagetin kameramen gue. Dia kaget lah dia lihat dari kamera. Astaga. Teriaknya gitu lagi. Santai ya. Kontrol. Aduh, ya Tadi ada yang mau konsultasi jadi nggak jadi. intinya dia cuma mau tanya sebenarnya apakah di tiap manusia ada sosok yang ikut dalam tubuhnya. Tadi sebenarnya udah dikasih tahu ya, ada Kalau ya. setiap orang tuh bisa ada Pasti yang ada. ngikutin yang ngejagain ya. Tapi tergantung kita sensitifnya seperti apa. Begitu loh, kayak Eko gitu. Wijaya Putra Utama. Tadi kalau misalnya dengerin pasti udah tahu jawabannya. Oke, misterinya udah selesai kayaknya Udah ya, Tapi kita kita nggak- capek kalau sampai satu episode Serem, serem-sereman serem, kayak serem, gini. serem. Lebih baik Takut. kita bahas yang seru-seru nih. Ada yang ngebahas koleksi jersey dari teman-teman kita. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Coming up next, display Chelsea. Hey! Tomorrow, you'll be gone tomorrow. Gone tomorrow, here today. Masih di Tonight Show, masih bersama Intan Somadina. Nggak pakai clip on lo ya. Masker lu. Tuh, Perlu backupan. Gak ada yang ingetin gue. Gue ganti baju tadi. itu namanya azab, nggak percaya setan. Bro, lihat nih bro, ada koleksi jersey banyak nih dari... Tuh, ada
Ini ada Sleng nih, Sleng. Wah, kakak Sleng, bukan dong? Bukan. Milan. Nah, tapi tahu nggak ini punya siapa? Punya siapa sih? Banyak orang mengenal dia sebagai musisi, tapi sebenarnya juga dia hobi mengkoleksi jersey. Ade Govinda. Ya dong, Lazio, silakan duduk. Ya. Bajunya itu. Si MM. Ayo. Ada lagunya dulu. Oke, ini sejak kapan kamu koleksi jersey? Dek. Sejak berapa ya? 3 tahun lalu kayaknya. Duh, baru. Baru sebenarnya. Tapi langsung yang hunting banget ya mas. Langsung kalap. Kenapa kok akhirnya seneng kenapa? Enggak, kalau dulu suka banget di era New era? golden bola itu kan menurutku 96 sampai 2002 lah ya. Era paling peak bola. Nah di situ suka dulu, cuman ya dulu belum bisa beli kan. Terus akhirnya sekarang kayak pengen ngumpulin kesukaan yang Yang dulu. pertama apa yang lu kumpulin? Pertama kali lu punya? Lazio sih memang. Karena memang lu aku Laziale. demen, tapi akhirnya memang suka di era Liga Italia waktu itu kan gila banget tuh. Jadi aku memang ngumpulin yang jargon-jargonnya lah. Yang jadul-jadul juga sampai? Memang yang jadul. Jadi cuman di era 95 sampai 2002 sih. Oh, kalau Intan juga? Mengkoleksi juga dia nih. Aku ada beberapa jersey, banyak yang ada dikasih sama fans, aku juga. Terus ada juga aku beli sendiri, sama ada juga yang dikasih sama klub-klubnya gitu. Coba kita liatin koleksinya Ade dulu ya. Mana Dek? Punya lo Dek? Ini semuanya Nih, ini ada apa? macem-macem sih. Nih. Ini Liga Italia Kebanyakan semua dari sih. Liga Italia ya. Iya, ini match worn nih. Wih. Oh, Jadi Samuel. ini yang dipakai Walter Samuel lawan Perugia. Sama Zilguin ya? Bukan. Lu dapetnya gimana, Dek? Ini sih dari kolektor Itali gitu-gitu sih. Wah, oke. Emang ngeburunya harus gila sih. Kak boleh nanya nggak sih range Iya. harganya berapa sih kalau yang kayak gitu-gitu? Kalau match worn mahal ya. Mahal sih. Mahal ya? Iya, mahal sih. Iya, Soalnya kan beda match one sama yang biasa kan. Match worn itu yang dipakai Dua pada Pakai digit. sama pemain. Ini gue punya match one nih. Dua dia. Nih punya, nih Irfan Hakim nih. Dia Irfan Badim. Adip. Itu punya siapa? Ini bukan punya gol yang ini. Ini match one karena dia bolong-bolong beda kan kalau yang biasa. Oh iya iya iya. Iya, ini Ini match dari one. Badim, Kak. Bukan, beda. Match worn sama player issue beda. Iya benar. Nah, ini ini- player issue. Ih jangan sok tahu, bener lagi lo. Ini dikasih sama Irfanel langsung. Iya. Waktu itu ini ada tanda tangan juga nih. Tapi tanda tangannya lain, tanda tangan Bambang Pamungkas ya. Enggak. Tanda tangan Irfan Badim. Repot lihat ya lagi, jersey-nya. koleksi Ade lagi. Apa Ini- lagi, Dek? Wah, ini Costa ada Curta. Costa Curta, ada tanda tangannya Costa Curta. Wow. Ini jadi jersey Milan paling bisa dibilang Rare. paling mahal lah ya. Iya, iya. Centenary 100 tahunnya Milan. 100 tahunnya Milan, bener. Vincent juga liatin mana punya lu tuh. Ini Ada- Ade, enggak punya gua mah gitu-gitu aja udah. Van Bronckhorst tuh. Ya, ntar. Van Bronckhorst. Ini lihat. Kasihan nih. Fontnya berkurapan gini. Ini Beckham Delsa dapat dari temennya. Enggak. Oh, enggak? Ini gue beli di Australia. Ini. Oh. Apa lagi ya? Yang rare lagi, rare. Inilah. Oh, Ini udah Juve. nomor 1. Kita berasa di Poncol ya? Ini berapa? Jadi ini Lazio pas juara Piala Winners lawan Real Mallorca. Oke. Dan Nedved kan yang ngegulin kan. Nah biasanya kalau jersey itu mahal yang Ya, di ya. final. Ada ceritanya ya. Ini sih paling susah nyari. Paling mahal apa dan berapa yang pernah lo beli? Boleh cerita nggak? Kisaran deh. Ini deh. Ini? termasuk yang paling. Berapa? Dek? Berapa ya? Ya 2 digit. 2 digit. Wow. 2 digit. Beli baju bola sampai 2 digit. Wow. Ini pasti tahu nih itu. Oh, Recoba, Alvaro Recoba. Alvaro Recoba. Uruguay. Yes, betul. Ini- Ini di Venezia dia. Oh, di Venezia. Pas di Venezia. Kakaknya si Luis Suarez nih dulu nih, mirip-mirip mukanya. Vincent kasih lihat ini koleksi lu dong. Nih Van Bronckhorst dia dapat langsung dikirimin sama Van Bronckhorstnya. Iya. Ini kaosnya Ini match one, enggak kan? Ini yang dipakai Baru ya? waktu pertandingan perpisahan Van der Sar kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi ada perpisahan Van der Sar sama ada giniannya terus dia ngirimin gua. Dikirimin langsung. Karena udah kenal waktu dia kesini kan kenalan. Ini juga yang ini dapat dari Alonso, pembalap motor ya. Oh. Sabi. Nih ada tanda tangannya juga. Ini kali ya salah tuh. Ini match one-nya Shevchenko. Wih, dapat di mana lu ini kolektor Jadi juga? ini dari sahabatku kebetulan dia pas
dia IO-nya pas Milan ke Indonesia. Jadi Shevchenko pakai ini. Ini pas habis itu latihannya? dikasih. Iya. Baju latihannya ya? Tapi ini benar-benar match wear-nya Shevchenko. Otentik lagi. Ini tanda tangannya lagi. Iya, dan nggak dicuci. Wah, nggak lu cuci nih? Ya kalau match memang bau pasti. Asal sekali lagi bedanya para isu sama yang di apa lagi tuh? Ada berapa jenis tuh sebetulnya? Kalau Sebenarnya ada 3, jadi jersey replika. Replika itu original, tapi Iya. memang kalau di bola namanya replika. Iya. Itu yang dikeluarin sama ya brand-brand kayak. yang dijual di toko-toko Iya. lah. Terus player issue. Hmm. Player issue itu jadi Padnya yang dipakai sama kayak pemain? iya, cuman dia tidak Gunakan oleh pemainnya? digunakan oleh pemain. Oh. Ada yang matchwear yang memang dipakai? Ini matchworn, ternyata lu salah juga dipakai sama Irfannya. Oh ya matchman berarti. Orang ada keringat-keringatnya, gue cium masih bau waktu itu serius. Iya. Nggak dicuci juga kak? Gue nggak cuci karena gue cium-cium. Kalau gua yang paling berharga ini. Ini Ini adalah 88 Ya. Belanda menang Eropa dan gua ketemu Ruud Gullit kemarin gua minta tanda tangannya di sini. wow, ini pas Boston ini ya. Yang pas Boston tendangannya Iya, itu. gokil itu. Iya. Samsul bro, Samsul Bahri. Samsul Baki. Baki supir lu dong. Ini kalau timnas banyak karena dikasih sama pemainnya. Indonesia ngumpulin juga nggak? Beberapa doang, tapi nggak banyak sih. Koleksinya Intan mana Tan? Nah aku nggak bawa semuanya karena tadi kan mendadak terus aku ada bawa yang punya itu yang biasa sih sebenarnya itu nggak ada story apa-apa. Cuman yang paling bersejarah buat aku sih ada jersey waktu itu dikasih sama Irfan Bahdim juga. Dia sudah tanda tanganin, pernah ada video sama fotonya sih di apa namanya di Instagram aku. Kalau ketemu pemain, kamu lu Iya. pernah ketemu siapa aja pemain? Nesta pernah. Oh Desta. Nesta. Ya pokoknya yang zaman itu kan pernah Liga Italia All Star Legend itu pas ke Indonesia sih ketemu semua sih. Oh, gue pernah nggak sengaja ketemu Thierry Henry waktu lagi di London. Oh, gitu? Di jalan. Eh. Foto susah banget. Tapi ini gue beberapa foto gue yang sama pemain-pemain bola nih. Tuh sama Steven Gerrard ya? Gerrard. Lu kelihatan kecil ya. Iya. Anda kayak pemadat ya, mukanya kurus banget. Henry nggak bisa foto. Oh tuh sama pemain Liverpool semua Tuh tuh. Liverpool. Iya. Tuh Henry tuh di bawah oke. tuh Henry tuh. Oh, oke. Tuh sama Ini dia Fabregas. waktu di ini ya museum apa tuh? Teman Tusuh. Madame Tussauds. Ini Fabregas nih dia tanda tangan akhirnya nih waktu dipakai itu. Iya. Apa lagi dek koleksi lo dek? Intan mana lagi koleksinya? Coba. Ini Lo Itali tahu nggak? semua ya? Roberto Muzzi. Semuanya Roberto Itali. Messi. Iya. Ini matchman ya? Ini matchwear juga Iya, nih? ini matchman. Wah gokil dia mah. Matchwear. Ini Roberto Muzzi. Yang matchman itu Ini tuh gimana sih kak awalnya tuh kayak bisa dapet link-link orang-orang yang punya ini? ya Dan lo mau spend banyak ya untuk jersey? karena jujur jadi investasi juga. Ketika ada orang di kolektor ini, dia ngebitnya tuh gila-gilaan. Maksudnya aku juga jujur ngerasain untung ya gitu loh. Beneran, maksudnya ketika ya kita punya double, terus orang Iya, dijual nawarnya. lagi, Karena kita mahal. kan kalau kayak gini tuh sebenarnya nggak ada harganya kan. Orang mau nawar berapapun kan. Iya. Tapi ini juga perawatannya juga nggak sembarangan. Iya. Kamu lihat nih, jersey gue nih kebanyakan lengket-lengket gini nih. Iya benar. Nah ini dia harus bener-bener. Kalau perawatannya gimana? Oh, Gue mah cuman ini matchwear gue nih. Dicuci nggak kak? ini matchman ya? Pernah dicuci Bener. nggak? Cuci. Oh cuci juga. Wah, oke. Legend nih. Bung Roci. Terima kasih jersinya. Bang Rocky, Bang Putih Roci. Ini juga matchwear-nya Hamka nih. Oh Bang Hamka. Iya. Dan kita di sini semua kan penggemar sepak bola. Ini ada gadis-gadis sepak bola yang akan mengetes pengetahuan kita tentang sepak bola. STNC silakan. Kita lebih ke gadis sporty aja sih ya. Jadi karena kan kalian berempat penggemar sepak bola, jadi kita akan challenge untuk menjawab beberapa pertanyaan. Cuman tinggal jawab benar atau salah Iya, doang. kita kasih satu statement, kalian tinggal mikir nih, kira-kira ini benar atau salah nih statementnya ya. Iya. Langsung aja mereka sudah memegang papan benar atau salah. Ya, langsung aja kita masuk ke benar atau salah. Yang pertama, Pernyataan pertama. dengarkan baik-baik ya. Pada tahun 1938, Indonesia pernah tampil di Jauh Piala amat. Dunia dan menjadi negara dari Asia pertama yang tampil di Piala Dunia.
Saat itu tuan rumah pertandingan tersebut adalah Prancis. Indonesia udah pasti pernah Benar. tampil di Piala Dunia. Apakah benar 1938? Atau salah? Atau salah? Atau Semuanya benar atau salah? Bingung. Oke, Kak Vincent mengangkat benar. Benar. Tadi Vincent sempat salah, terus dia ngeliat, Enggak. wah kayak salah deh. Karena namanya waktu itu masih Hindia Belanda. Oke, Benar. kita cari yang beda sendiri. Kenapa Kak Desa bilangnya salah? Jujur saya ragu-ragu dan tidak tahu. Enggak lah, karena waktu itu setahu gue bukan Perancis ya, tuan rumahnya. Tuan rumah rumahnya ke Prancis, di Prancis 38 Iya. Prancis. Ya benar. Yang lain yakin ya jawabannya benar ya? Yakin? Namanya masih Hindia Belanda setahu gua. Ya, waktu pas yang pertama. Negara Apakah Asia benar di tahun pertama. 1938? Baru diakuin FIFA itu, belum lama baru diakuin sebagai negara Federasi Asia. sepak bola bro. FIFA make up. Aduh. Dan jawabannya adalah benar. Bagus. Kok kita nggak seneng gitu sih? Tuh belakang. Oh ya kita harus seneng ya. Kita nggak ada Kita punya expresinya. buktinya nih. Tuh. Jadi benar emang di Prancis dan Indonesia juga masuk salah satu sebagai perwakilan dari Asia ya. Ini pertama kalinya dan belum pernah lagi ya. Betul ya, mudah-mudahan lah ya. Selanjutnya. Bisa lah untuk berikutnya. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua. Pernyataan yang kedua. Pada tahun 2014 Juventus pernah datang ke Indonesia dan bertanding melawan Indonesia All Star. Tim Indonesia berhasil mencetak 1 gol yang diciptakan oleh Christian Gonzalez. Lupa Benar gua. atau salah? Benar atau salah? Lupa gua. Nggak tahu bener atau salah ya? Salah. Salah. Setahu gue yang golin Ini nggak bawa tahu. Salosa deh. Yang ini aku nggak tahu. Kan? Bukan ya? Siapa? Lo picik. Benar atau salah? Salah coba. Gue karena gue nggak suka, maksudnya gue biasa sama Juventus jadi gue kurang tahu, tapi gue jawab salah. Oh lu pada nyontek lu ya? Ini ngikutin ini nih, ngikutin masa nih satu jawab salah sih jawab salah semuanya. Begitu enggak semua. Salah ya. Kira-kira siapa emang yang ngegolin dan kata-kata Kayaknya mana yang bukan kata Christian salah? Kalau Gonzalez. gue tadi Boas, tapi gue nggak tahu ya. Lo picik kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. Lo picik gue apa? Ah. Gak tahu namanya juga Gue bingung. curang. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah Salah, bener banget. Picik. Lo picik bener. Robicik bener kan? benar. Robicik. Skornya 8 berapa tuh? 8-1. Karena dia ngegolin satu-satunya jadi Jadi keinget. Ingat. Banyak Itu emang, kan juga ya, tapi 1 gol itu berarti sekali Ini ya. ingatannya bagus sekali loh Mas, hebat juga kan. Lo Kita picik. lanjut ya, pernyataan yang ketiga ya. Oke. Kalau penggemar bola pasti tahu, ini ukuran tiang gawang yang standar internasional adalah dengan tinggi tepat 2 meter dan panjang 7 meter. Ini atau benar atau salah? Tinggi tepat 2 meter dan panjang 7 meter. Ini Lebih benar dari atau 2 salah? meter, yang pasti. Semuanya bilang salah. Salah, karena lebih Yang dari 2 benar meter. emang harusnya seperti apa? Emang berapa? 2, berapa gitu. 2 komaan ya. Nah, ini tahu nih. Gak tepat Intan 2 tahu. meter. Aku nggak tahu ukurannya. Berapa ntar? Bukannya kamu sering ngukurin gawang? Ngapain? Aku biasanya ngukurin itu garis Oh, garis. garis itu garis Yang lapangan. ngapurin garis tuh Yang biasanya nguningin. Intan. Yang ngecatin kok biasanya. Dan Pakai garis jawabannya kuning. adalah 2,44 Oh. Nah, benar kan lebih dari 2 meter. Jago kalian ya. hebat Dan juga panjangnya ya. juga lebih dari 7 meter. Betul. Jago, Lanjut, Tete. jago. Oke, pernyataan berikutnya. Masih ada? Oh, Satu lagi dong, satu lagi dong. Terakhir. Abis kenapa guys. sih? Nggak ngasih? Ya udah abis ini boleh nggak ntar main lagi? Main lagi ya ntar ya. Oh, ya udah abis ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Ya, kabar gembira untuk yang sebetulnya nggak kabar gembira, terserah ya. Tapi kita, gue kayak orang aneh. Gembira dong, gembira. Ini gue pakai masker gini lagi, nggak kelihatan lagi nih. Habis kabar- baterainya tadi kipasnya. Kita mengundang untuk yang bisa bermain alat musik dan ingin nge-jam bersama kita berdua sama gue sama Vincent. Silakan kalian bisa kirimkan video kalian bermain gitar, drum, bass, nyanyi, apapun, keyboard. Kayak cerekan juga boleh. Ke @tunightshow_net dengan hashtag ngejam bareng Tonight Show. Nah, tulis caption kenapa alasannya kenapa ingin ngejam sama kita.
Kita aja pas-pasan begini kok kamu mau ya. Nanti video terbaik akan kita undang untuk ngejam ke sini. Setelah ini kita akan putar beberapa kiriman dari kalian yang sudah masuk. Nah kan ada juga Ade di sini kan ya. Jadi sebagai musisi. Jadi bisa lihat kiriman-kiriman di hashtag Ngejam Bareng Tonight Show. Yang maksudnya akan dibantu nilainya sama Ade ya. Iya. Udah pantas belum ngejam bareng? Bukan Vincent Desta. Kita yang pantas nggak ngejam bareng? Iya, makanya kita yang pantas nggak ngejam sama mereka. Video pertama kita lihat dulu, ini dia. Wah. Gimana deh? Dari Gimana, Dek? sepotong gitu aja lo bisa. Keren lah itu. Dan Keren udah sih. dapat sponsor lagi tadi. Iya. Udah niat banget gitu ya, Keren. videonya Kalau bagus ini ya. sih keren itu. Tadi. Asik, asik. Wah, siapa Touch-nya tahu. juga asik. Tuh, Gue sih keren loh. liatnya, gue nggak ngerti sih ya kalau gue. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya jago ya. Jago, Iya, jago, iya. jago. Dia main looping tadi kan. Ah Iya. bener main looping. Iya. Serial di Netflix tuh yang pencurian tuh. Lupin ya. Oke, nih kita yang berikut nih videonya nih. Nih. Nggak tahu. Tahu. Lupang. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati Banyak orang berbakat ya. Jago-jago ya Gimana, orangnya. Dek? Iya bagus juga. Tapi dia, kalau Tapi dia bener nih, ya, di Indonesia tuh menurutku musisi bener, kaya banget ya. keren banget. Ini dia sambil bisa nyanyi juga lagi Iya. Dek ya. Dan tadi gue ngeliat ini dia nggak looping ya dia. Ya ini kayak. Ada satu lagi ya? Nggak tahu, kita Coba lihat. kita lihat ini dia. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, love and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. Oh, 'cause don't forget to seeking you home. Itu Evan Sanders ya? Onat. Nggak, mohon maaf. Kalau lu udah jadi satu band, ngejamnya ngapain? Lu udah punya yang lain, lu nge-band aja sama temen-temen lu. Iya kan? Jadi kalau mau ikutan, yang mana tadi? Ya kan? Lu udah mainin semua alat, Iya. kita main apa? Udah bagus itu, udah lu nge-band aja sama temen-temen lu. Manajer. Manajer ngapain? Iya, bagus-bagus band lu Tapi bagus. tadi adek gimana? Ya tadi juga bagus ya. Ya bagus juga sih. Yang tiga tadi sih beda-beda semua ya karakternya. Iya. Terima kasih yang udah ngirimin, yang udah mau ikutan. Nah, Dek, mungkin lo memberikan tips secara penulis lagu, Ya. secara musisi juga buat teman-teman kita di sana yang masih berjuang, Ya. masih mencari karakter, masih pengen punya mimpi menjadi musisi. Apa ya, sebenarnya kalau pesanku cuman simpel sih. Di Indonesia itu banyak musisi cover kan. Nggak masalah, itu bagus banget. Cuman kadang musisi cover tuh lupa untuk membuat karya. Dan ketika membuat karyanya dia tidak sebagus pas dia membuat cover. Ya. Entah musiknya, entah apanya. Jadi kayak memang sebenarnya kan tujuan finalnya itu di karya sendiri kan. Jadi jangan pernah dilupain, jangan keasikan cover. Tapi nggak apa-apa cover, cuman punya karya sendiri pasti akan lebih. Iya, jangan lupa untuk berkarya ya. Itu dia. Keasikan bawain lagu orang, ngulik, tapi lupa bahwa Iya. lo harus punya karya lo sendiri gitu. Jadi Oke, sekali lagi jangan lupa ikutan hashtag Ngejam Bareng Tonight Show ya. Siapa tahu kamu yang bisa nanti main sama kita di sini. dan yang ya. terpilih nanti juga akan mendapatkan 5 jersey match worn dari Ade. Enggak. Gue denger harganya sampai geter-geter gue. Tadi pas over ya. Waduh harganya. Ya. Jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Ade, thank you so 3M. much, sehat-sehat Thank you, selalu. Dek. Thank you, sama-sama. Sukses. Thank you, Man Music. Yes. Thank you, all crew.